selamat malam. Kami dari kelompok 7. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang Eco Fruit Basket. Jadi, mengapa kami memilih membuat Eco Fruit Basket? Karena tutup botol plastik bekas seringkali dibuat dan menjadi sampah yang sulit terurai. Dengan mengolahnya menjadi tempat buah, kami dapat mengurangi limbah plastik sekaligus menciptakan produk yang bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, produk ini menunjukkan bahwa barang bekas masih memiliki nilai guna jika diolah dengan kreativitas. Next slide. Nah, untuk permasalahan yang ada di sini tuh banyaknya meningkat jumlah limbah plastik yang sulit terurai. Saat ini kami melihat penggunaan botol plastik sekali pakai masih sangat tinggi. Hampir setiap hari masyarakat memilih minuman kemasan dan membuang botol beserta tutupnya setelah digunakan. Akibatnya jumlah limbah plastik terus meningkat dari waktu ke waktu. Salah satu bagian yang sering diabaikan adalah tutup botol plastik. Ukurannya yang kecil membuat banyak orang menganggap tidak bernilai dan langsung membuangnya. Padahal plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk terurai secara alami. Jadi jika tidak dikelola dengan baik, limbah plastik dapat mencemari tanah, saluran air, sungai, bahkan laut serta mengganggu keseimbangan ekosistem. Dampaknya menjadi pencemaran lingkungan, penumpukan sampah plastik, dan kerusakan ekosistem. Kurangnya produk rumah tangga yang ramah lingkungan dan terjangkau. Saat ini banyak produk rumah tangga yang diproduksi dari bahan baru yang membutuhkan sumber daya tambahan dalam proses pembuatannya. Di sisi lain, semakin banyak masyarakat yang mulai peduli terhadap isu lingkungan dan mencari alternatif produk yang lebih ramah lingkungan. Namun pilihan produk daur ulang yang fungsional, menarik, dan terjangkau masih relatif terbatas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami menghadirkan Eco Fruit Basket, yaitu tempat buah yang dibuat dari tutup botol plastik bekas. Melalui produk ini, tutup botol yang sebelumnya dianggap sebagai sampah dapat dimanfaatkan kembali menjadi barang yang memiliki fungsi dan nilai ekonomi. Eco-Fruit Basket tidak hanya membantu mengurangi jumlah limbah plastik, jadi melalui produk ini, tutup botol yang sebelumnya dianggap sebagai sampah dapat dimanfaatkan kembali menjadi barang yang memiliki fungsi dan nilai ekonomi. Eco-Free Basket tidak hanya membantu mengurangi jumlah limbah plastik yang berakhir di lingkungan, tetapi juga memberikan alternatif produk rumah tangga yang ramah lingkungan dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, produk ini juga memiliki nilai edukasi karena menunjukkan bahwa barang bekas dapat diolah menjadi produk yang menarik dan bermanfaat apabila didukung oleh kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, Eco-Fruit Basket menjadi solusi yang menghubungkan kebutuhan akan produk rumah tangga dengan pengurangan sampah plastik. Melalui solusi ini, kami tidak hanya berupaya mengurangi limbah plastik, tetapi juga menciptakan produk yang memiliki nilai guna, nilai ekonomi, dan nilai edukasi. Selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana Eco-Fruit Basket dapat dijalankan sebagai sebuah peluang bisnis melalui bisnis model Canva. Lalu selanjutnya saya untuk memastikan bahwa solusi yang kami tawarkan dapat diterima oleh pasar dan memiliki potensi untuk berkembang. Kami menyusun model bisnis EcoFruit Basket menggunakan bisnis model Canvas. Melalui kerangka ini kami dapat melihat bagaimana produk kami menciptakan nilai bagi pelanggan, membangun hubungan dengan konsumen, mengelola sumber daya, serta menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan. Nah, lalu kami juga akan memulai customer segment. Nah, customer segment ini atau segmen pelanggan adalah kelompok konsumen yang menjadi target utama dari
Fruit Basket kami menargetkan beberapa kelompok pelanggan, yaitu pertamanya rumah tangga, lalu lalu rumah tangga, lalu yang lain-lainnya. Karena EcoFruit Basket merupakan produk yang dapat digunakan sehari-hari sebagai tempat penyimpanan buah di dapur atau ruang makanan. Baik, dari penjelasan sebelumnya, sekarang kita melanjutkan ke detail tentang channel. Nah, di channel ini kita memiliki 3 tahap, yaitu direct marketing, social media and ads, dan juga branding partnership. Untuk direct marketing, kita melakukan penjualan langsung. Yang dimaksud penjualan langsung kepada konsumen itu gimana? Nah, kita seperti melakukan presentasi, baik di undangan konferensi seperti, anggap aja ada undangan seperti ke komunitas-komunitas ramah lingkungan gitu, kita memperkenalkan produknya, atau kita melakukan door to door marketing, di mana kita mendatangi rumah-rumah warga atau rumah-rumah para komunitas yang peduli sama lingkungan atau peduli dengan lingkungan, yang suka mengkoleksi atau membuat produk-produk yang ramah lingkungan tersebut. Jika di dalam sosial media, kita membuat seperti banner-banner atau poster-poster yang mengajak para pembeli, seperti contohnya di Instagram kita membuat feed berupa apa saja produk yang bisa ditawarkan dari kami, seperti contohnya EcoFruit Basket ini kita akan menunjukkan keuntungan-keuntungannya, seperti bahan yang bisa dipakai selama bertahun-tahun, karena sesuai yang dijelaskan sebelumnya, plastik terurai sangat lama, butuh ratusan hingga ribuan tahun. Jadi tempat ini bisa bertahan lebih lama. Untuk di WhatsApp, sosial media kita seperti pemesanan atau detail-detail informasi tentang produk kita. Seperti jika pelanggan ingin bertanya-tanya, kira-kira produknya saat ini ada atau tidak stoknya, atau dikirim ke alamat ini bisa tidak, begitu. Lalu di Facebook sama seperti di Instagram, kita melakukan promosi-promosi. Jika di TikTok mungkin kita melakukan live stream, baik live stream ketika melakukan produksi atau ketika ada promo-promo menarik. Nah, untuk brand partnership itu seperti kita bekerja sama. Contohnya bank sampah saat ini yang sedang naik-naiknya. Nah, karena bank sampah sekarang naik, kita bisa menggunakan itu sebagai brand partnership kami. Atau dengan komunitas-komunitas lingkungan yang saat ini sedang naik juga. Bahkan sekarang banyak yang mulai membuat komunitas-komunitas lingkungan, meskipun anggotanya cuma puluhan atau bahkan cuma nggak sampai 10 orang gitu. Banyak. Kita bisa melakukan kolaborasi seperti itu. Nah, selain itu, nah, untuk selanjutnya kita sudah ini saja, atau selanjutnya sudah tidak ada lagi. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Terima kasih atas mendengarkan presentasi kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.